Bapak Jokowi terima juga terakhir belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai kajian pada pagi hari ini sesuai topik yang disampaikan oleh majelis untuk jihadi pagi hari ini adalah kita membahas tentang bekal kita untuk mempersiapkan atau menyambut Ramadan tahun ini. Bapak Ibu, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengeluarkan maklumat berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Oke, kalau ada yang nanti nyebut KHGT itu kalender Hijriah Global Tunggal. Insya Allah nanti di jihadi tanggal 23 ya? Tanggal 23 nanti akan disampaikan tentang KHGT dalam menentukan awal maupun akhir Ramadan oleh Ustaz Fatur Rahman. Nah, berdasarkan maklumat TP Muhammadiyah, 1 Ramadan 1446 Hijriah nanti bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 dan Idul Fitri atau 1 Syawal bertepatan dengan hari Ahad tanggal 30 Maret. Pas bulan Maret, 1 Maretnya adalah awal Ramadan dan 30 ujung bulannya adalah 1 Syawal atau Idul Fitri. Bagi kita warga Muhammadiyah ini sudah fix, sudah final, Bapak Ibu. Bagi warga Muhammadiyah sudah final. Jadi tidak perlu menunggu sidang tanggal Maret 28 Februari, tidak perlu. Jadi kita sudah fix, sudah final Muhammadiyah mulai puasanya 1 Maret. Makanya ini adalah kalau kita lihat hikmahnya, selain dari dasar-dasar tentang kalender Hijrah Global Tunggal, hikmahnya adalah sudah fix, semuanya sudah pasti berdasarkan hitungan. Karena sebagaimana sholat janjane, Bapak Ibu, jadwal sholatnya sudah ada di handphone, sudah di masjid sudah ada kalender sholatnya juga, ya. Jadi sama dengan ini, 1 Ramadan sama dengan sholat sudah ada. Jadi perputaran bumi, perputaran bulan, perputaran matahari sudah bisa diperkirakan, dihitung dengan menggunakan ilmu yang sekarang ini ada, dan itu sudah fix. Ya, ini yang penting sebagai awal untuk kita menyiapkan. Jadi kita tahu 1 Ramadannya kapan. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini biasanya kan sampai di sini ya. Saya merangkum hanya 2 saja bekal kita untuk mempersiapkan Ramadan. Yang pertama adalah
persiapan fisik dan yang kedua persiapan non fisik. Dan ringkes terasa akeh-akeh dua mawon. Persiapan fisik ini pasti. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang kita ketahui ada satu amalan utama, yaitu ibadah puasa. Tentu yang namanya puasa itu perlu fisik yang kuat, stamina yang bagus. Kalau Bapak Ibu mau berangkat haji, ini juga ditekankan ya, mau berangkat haji ditekankan bahwa ibadah haji itu tidak hanya butuh persiapan tentu finansial ya, hatinya, mentalnya ya, tapi fisik. Karena ibadah haji itu fisiknya memerlukan fisik yang sangat tinggi staminanya. Tetangga saya pakai kursi roda. Dulu saya dengan bapak berangkat itu memang sudah bawa kursi roda dari Indonesia karena memang sejak awal beliaunya memang kesulitan untuk berjalan. Ya, meskipun begitu, meskipun nanti ada tata cara kemudahan-kemudahan yang bisa diberikan, tapi tetap sama. Persiapan fisik ini sangat penting, termasuk dalam bulan Ramadan. Ringkas saja, bulan Ramadan ibu-ibu pasti paling boten jam 2 malam, 2 dini hari pasti sudah lumpuh untuk mempersiapkan sahur. Meskipun nanti sahurnya barangkali jam setengah 4 atau jam 4, tapi jam 2, jam setengah 3 pasti sudah gitu. Lanjut ibadah sahur subuh. Habis subuh mungkin tadarus, bisa di masjid atau di rumah. Nanti lanjut kalau yang masih kerja jam 8 harus berangkat kerja, atau mau ke jam 9 kalau kerjanya, kalau paket ini kan terserah buka warungnya jam berapa. Dan juragan itu bebas. Nek harus pulang harus ya jam setengah 8, jam kantornya setengah 8 itu gitu. Terus nanti harus sore menjelang buka puasa sudah ada kegiatan. Lanjut nanti khususnya adalah selain puasa yang tadi khusus fisik, tentu ibadah yang kedua yang utama adalah qiyamul Ramadan, tarawih. Ya, tarawih. Untuk Muhammadiyah tarawihnya 11. Alhamdulillah. Ya, yang tidak 11 pun bisa lebih cepat dari yang 11. Tapi intinya apa? Memang perlu persiapan fisik, itu memang harus disiapkan dari sekarang. Bapak Ibu yang biasa GCU, General Check Up, check up dulu sekarang. Yang biasa General Check Up, gula, kolesterol, asam urat. Nah ini 3 pasangan ya Pak. Nah ini 1 paket di apotek-apotek banyak, rumah sakit juga bisa. Ya dicek. Diceknya untuk apa? Tentu untuk agar nanti mengkondisikan kita, fisik kita siap untuk melaksanakan berbagai macam ibadah Ramadan, khususnya yang utama. Yang utama saya sebut 2, yaitu puasanya dan sholat tarawih. Yang lain-lain ya itu juga sangat penting. Yang kedua, persiapan fisiknya adalah sarana prasarana, baik itu di rumah maupun di masjid. Monggo di rumah ibu-ibu kalau tahajudnya, tarawihnya, nambahnya di rumah, biasa tempat sholatnya ya sajadahe ya paling boten setahun pisan lagi dicuci gitu ya, dikumbah sajadahnya dicuci paling boten ya setahun pisan arep Ramadan gitu. Kalau di rumah kagungan musola khusus ya karpet atau klosone ya itu dicuci. Meskipun ini nyuci karpet saliki ya boten kering. Nih, tapi bisa pakai dry cleaning. Nah, jadi rumah, masjid, sarana prasarananya disiapkan. Ini penting.
Bapak Ibu tentu sudah, Bapak-bapak pasti terlibat di takmir masjid masing-masing. Kebersihan masjid, sound sistemnya sing ngalor ora krungu. Nah, itu dicek lagi barangkali kabelnya pedot. Karpetnya di sini terlihat ini bersih, selalu bersih. Karpetnya kalau karpetnya yang rajin takmir itu mesti seminggu bisa gitu. Seminggu bisa di Jumat disiapkan untuk sholat Jumat bersih. Tempat-tempat wudhu dibersihkan, peralatan-peralatan takjil dibuka milik. Barangkali misalnya saya karakter monggo disiapkan. Yang ketiga itu adalah sangat penting, rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini bisa rencana kegiatan pribadi maupun rencana kegiatan jamaah. Yang pribadi nopo? Nah, monggo disiapkan target-target Ramadan, Bapak Ibu. Tahun kemarin Ramadan khatam pengpinten Pak. Satu kali, separuh. Nah, alhamdulillah. Bu, khatam berapa kali Bu? Di beberapa masjid itu khatamannya bareng-bareng pengpindu. Jadi bisa belah titik, yang kedua mereka wedus, kata jamaahnya ya itu. Monggo. Jadi ibadah-ibadah pribadi direncanakan. Ini betul. Kita merencanakan saja, sok lu pun rencana apa-apa sok meleset. Napa meleh blas boten enten rencana. Wis rencana daki berazam. Pokoknya jatahe sehari 1 juz. Pas berarti nggih. Sesasi 30 juz. Khatam. Nah, pokoknya 29. Niki 29 nggih? Iya, mungkin didobeli ada. Oke, satu hari didobeli 2 juz, nopo 1,5. Sudah rencana daki, wah itu pun isih meleset. Apalagi yang tidak punya rencana. Nih, jadi monggo bisa disusun rencananya dalam hal puasa boleh. Apa nih rencana dalam hal puasa? Ya pasti syariat puasa. Bu, nek sahur jam pinten Bu? Apa? Jam 4. Setengah 4 gitu, setengah 4 enggak gitu nggih. Iso bar sahur iso ngunjuk teh, iso karo ngrungokne pengajian nggon TV, iso awal tidak mesin setengah 4. Kalau jam 4 nggih pas, masih cukup pas. Nela-nelane biasanya sesuai sunnah, pas. Soalnya tangannya angin. Gitu. Podo ya sekalian. Oh podo Pak. Aksane ya podo. 10 menit sebelum azan baru mulai. Ya, sunnahnya adalah mengakhirkan. Mengakhirkan itu apa? Mengakhirkan itu kalau dalam hadis itu ada kira-kira. Ini kok azan imsak. Imsak itu kira-kira adalah 50 ayat, tapi tidak disebutkan ayatnya Al-Baqarah atau ayat sesama. Ya, yang penting adalah memang diakhirkan, kemudian cukup penjenengan untuk bersiap-siap sholat subuh. Ya, siap-siap menyiapkan pakaian, ambil wudhu, siap-siap nek masjidnya cakap ya tinggal tindak mawon. Kalau mungkin masjidnya harus pakai motor, kudu pakai motor dan lain sebagainya. Jadi kira-kira waktunya cukup diakhirkan. Okay. Jadi puasanya, tilawahnya, monggo tadi ditarget. Kita perlu punya target sendiri masing-masing. Targetnya apa? Apakah kalau kemarin alhamdulillah bisa setengah juz, ya ini mudah. Setengah khatam. Setengah juz kesitikan gitu. Masa Ramadan tolong dino namung setengah juz. Setengah juz niku namung 5 lembar nggih Pak nggih. 10 halaman. Nek Muhammadiyah, warga Muhammadiyah Budian 5 lembar nggih. Ketoke kebangetan boten Pak.
Ya, oke, monggo. Setengah khatam, nah besok ditambahin. Targetnya misalnya tambah 5 juz, berarti 20 juz. Jadi kita ada kenaikan paling tidak dari target kemarin. Itu teori ilmu manajemen atau itu. Ilmu manajemen harus ada kenaikan daripada yang kemarin. Jadi jadwal rencana kegiatan monggo, ya, termasuk rencana kegiatan-kegiatan jamaah yang sama-sama untuk menyemarakkan, menghidup-hidupi, meramaikan masjid kita ataupun juga rumah kita. Kalau di saya itu saya punya jadwal rutin malam Senin. Malam Senin itu pengajian di rumah, pengajian keluarga. Bar maghrib tekan isya ringkes. Karena anaknya ada anak saya 4, yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung. Jadi yang pengajiannya online. Oke, online itu. Ya, yang di rumah ya offline, yang di sana pakai handphone itu bareng-bareng ngaji tilawah, nanti ada pengajian sebentar. Jadi ini jamaah untuk sama-sama menggerakkan kita. Karena kalau kita ini sendiri kadang-kadang pro, tapi kalau kita bareng-bareng insya Allah semangat. Yang keempat adalah tadi kaitannya dengan rencana kegiatan, tentu ada petugas-petugas. Monggo silakan, ini tentu kalau di masjid itu sudah disusun sejak sekarang. Saya minta waktunya Pak Haris saja, rada telat pun perlu Pak. Oke. Pun kebak gitu. Salahnya telat gitu. Nah, yang kelima adalah persiapan fisiknya, persiapan maliyah, biaya. Saya itu pernah berpikir, kalau Ramadan itu kan makannya cuma 2 kali, gitu. Kudune logikanya Bu. Nah, lu yang ngirit ya betul. Tapi pripun Bu? Udah, ibu-ibu boten gedek semuanya. Gitu. Ya, kok bisa ya? Ya nggak apa-apa. Mungkin kualitasnya nambah, gitu. Biasanya gampangnya 1 kali makan. Misalnya mau nih gampil 15.000. Nah, neteng telu 45.000 kan gitu. Tapi karena 2 kali, bukan 15 kalikan 2, tapi 30 mungkin malah. Jadi malah 60.000 ya. Nggak apa-apa. Kalau memang itu diperlukan dan ada ya monggo. Dan memang akan banyak aktivitas-aktivitas kegiatan yang itu membutuhkan mal. Bapak Ibu tentu nanti ingin sekali tidak seperti biasanya. Kalau biasanya jihadi yang mengini 5.000, pas Ramadan 10.000. Nah misalnya, jadi ini memang perlu persiapan. Ini persiapan kategori pertama, fisik. Yang kedua non fisik, ini yang banyak tapi tetap sampai jam 7 karena keluar jam 8 yang tentang cara sanes. Non fisik yang pertama adalah niat azam yang kuat untuk mengambil keutamaan Ramadan. Monggo Bapak Ibu sering dinasihatkan bahwa ketika kita Ramadan apapun itu kita beribadah sekarang ini, kita sering dinasihatkan seolah-olah ini ibadah kita yang terakhir. Maka Ramadan pun seperti itu. Monggo kita sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih disampaikan pada 1 Maret nanti. Itu. Kita masih disampaikan oleh Allah di 1 Maret nanti, dan kita bisa menyelesaikan mengambil keutamaan Ramadan. Ini perlu diniatkan. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain pun, sekurang-kurangnya niat kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah tentu kita berharap bila nanti kita disampaikan pada 1 Ramadan, kita meniatkan bisa mengambil manfaat, keutamaan dari Ramadan tahun ini. Ini sangat penting. Yang fisik-fisik tadi kurang-kurang sidik rapopo, ya, kurang-kurang rencananya lali tengah minggu kedua lah kelingan gawe target rapopo, masih ada waktu.
Tapi kalau niat yang kuat harus ditancapkan dari sekarang. Ini kira-kira 9 Februari ya, 11 hari lagi gitu, 12 hari lagi. Jadi niat yang kuat untuk meraih keutamaan Ramadan. Ini non fisik yang pertama. Non fisiknya 2 saja. Yang kedua itu adalah, nah pagi hari ini termasuk kita melaksanakan persiapan bekal persiapan Ramadan. Menyiapkan ilmu tentang Ramadan. Ilmu tentang Ramadan. Rasulullah menasihatkan dalam hadis riwayat Muslim. Ini hadis yang populer juga. Man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amal kegiatan laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan ajaran kami, ajaran Islam, fahuwa raddun, maka amalan tadi itu tertolak. Ini hadis sahih Imam Muslim. Bapak ini ya, man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amal laisa alaihi amruna, yang tidak sesuai dengan ajaran kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Ini pentingnya ketika kita mau apapun, termasuk khususnya nanti mau memperbanyak melakukan ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, itu kita perlu tahu ilmunya. Nah, pagi hari ini kita juga sedang menyiapkan ilmu tentang Ramadan. Gitu. Nah, ilmu Ramadan ini saya ringkas 3 saja. Tidak selesai semua, tapi paling tidak pokoknya dapat. Ilmu Ramadan ini ada 3 saja. Saya ringkas. Yang pertama, sekarang kita di bulan apa, Bu? Ruang apa Syakban? Wong Jawa gitu. Syakban itu bulan hijriahnya. Di bulan Syakban atau ruang. Maka ilmu yang pertama itu adalah lakukan amalan utama di bulan Syakban. Amalan utama di bulan Syakban. Apa amalan utama di bulan Syakban itu? Amalan utamanya adalah 2 saja. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ketika istrinya Rasulullah, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Penjelasan dari hadis ini bukan bermakna full 1 bulan ya, tapi puasa beliau di bulan Ramadan itu sangat banyak gitu. Jadi kalau hari-hari lain, bulan lain beliau ada puasa Senin Kamis, ada bulan puasa tengah bulan gitu, 13, 14, 15. Nah, di bulan Sya'ban ini beliau banyak puasanya selain dari puasa-puasa yang beliau lakukan di bulan lainnya, tentunya selain Ramadan. Kalau Ramadan kan full 1 bulan. Ini, jadi beliau memperbanyak puasa sunnah. Itu. Nah,
ada pensyarah namanya, pensyarah itu imam yang menjelaskan, membuat syarahan, membuat kajian tentang hadis tadi, namanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan begini, di antara rahasia kenapa Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu menurut penjelasan syarahan dari beliau ini ibadah rawatib. Waktu ibadah rawatib. Kita kenal ada sholat wajib, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib apa Bu? Pak? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Nah, salah satu fadilahnya itu adalah apabila di dalam sholat wajib kita itu ada yang kurang khusyuk, Allahu Akbar, lali mau komore berarti pateni, Allahu Akbar, wes takbir malahan kelingan, wah aku ngajar jam sama gitu cepet-cepet sholatnya, sholat duha. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang pada yang wajib, maka yang rawatib itu akan menambah, mengurangi kekurangan itu. Maka sebagaimana sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya, puasa Sya'ban itulah yang mengiringi puasa Ramadan. Nah, ini syarahan dari beliau, bukan hadis ini ya Bapak Ibu. Ini syarah penjelasan. Ini yang pertama. Jadi amalan di bulan Sya'ban itu ada dua. Yang pertama, yang satu adalah memperbanyak puasa, dan yang kedua adalah membayar hutang puasa. Oke, nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya hutang puasa, ini masih ada waktu, monggo di sahur. Ya, ada yang tanya, pun kelewatan pun Pak. Setahun bisa nggak kelewatan? Iya meleh, pun kelewatan. Itu sahur Pak. Ini sahur meneh sampai. Nah, cuma ya ampun ngantos kelewatan. Kalau ibu-ibu biasanya sok. Ini utangnya 6 apa 7 ya. Nah, kalau ragu-ragu nggih di itu. Nah, diluwi kalau ragu-ragu. Ya. Kalau pasti 6, ya ampun mantap 6 ya 6. Tapi kalau ragu-ragu, monggo diluwi agar lebih aman, lebih mantap gitu. Okay. Maka masih sama di hadis muttafaqun alaihi, hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim, kata Aisyah istri beliau radhiyallahu anha, aku dahulu punya kewajiban puasa, aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Maka ini contoh dari istri beliau yang menuntaskan hutang-hutang puasa Ramadan tahun sebelumnya pada bulan Sya'ban. Jadi Bapak Ibu, amalan utamanya itu saja. Di kita di Muhammadiyah, amalan bulan Sya'ban itu saja. Ya. Perbanyak puasa, bayar utang. Lalu bagaimana dengan di masyarakat kita, Bapak Ibu? Ada beberapa kegiatan masyarakat yang dilakukan pada bulan Ruwah. Apa Bu? Satu, nyadran. Nyadran itu berarti apa gitu saya? Boten nggih. Nyadran itu ziarah kubur, kirim doa, kirim doa, ziarah kubur. Tradisi nyadran ini sudah ada dulu sejak zaman Londo. Pada awalnya memang nyadran ini adalah tradisi budaya agama Hindu. Yang apa? Yang memang digunakan untuk mendoakan leluhur, orang tua, keluarga, kakek, nenek, buyut dan seterusnya. Ya, jadi tradisi untuk mendoakan sebagai penghormatan pada arwah keluarga yang telah meninggal. Nah, di zaman ketika Islam masuk,
Islam masuk, zaman wali-wali dulu, kalau kita baca sejarah itu, proses dakwah ini memang bukan hitam putih. Jadi bukan ya tidak, bukan ora. Pendekatan dakwah yang dilakukan oleh para pendahulu, wali-wali dulu itu memang pendekatannya adalah pendekatan budaya. Jadi ada pendekatan budaya yang dimasukkan di dalam dakwah. Kalau kita di Jogja banyak sekali contohnya, okay? Jogja ini banyak sekali aktivitas-aktivitas masyarakat yang itu kalau dirunut itu adalah proses dakwah yang dulu dilakukan. Itu termasuk nyadran atau sadranan itu. Nah, ketika kalau dulu zaman belum ada Islam makanan gitu ya, kan biasa kita melihat makanan dibawa kemudian nanti didoakan, doa dengan cara-cara agama yang ada ketika itu. Nah, ketika Islam masuk, kemudian proses untuk mendoakannya ini tidak dihilangkan, tetapi diganti beberapa aktivitasnya dengan aktivitas Islam. Maka kemudian ada baca ayat sucinya, ada tahlilnya, ada zikirnya, dan tentu ada doanya. Itu. Ini kisahnya seperti itu. Ya. Nah, apakah kita sebagai warga Muhammadiyah sikapnya bagaimana? Kalau warga Muhammadiyah ya jelas. Yang namanya sadranan, nyadran itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu nggih. Jadi tetangga masyarakat masih ada ya. Kita melakukan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Loh, ziarah kuburnya itu kan disunahkan. Yes, leres. Ada hadis riwayat Muslim itu Nabi SAW bersabda, zurul kubur, lakukan ziarah kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu membuat hatimu lembut, mengingatkan kalian akan kematian, akan akhirat, gitu. Jadi ziarah kuburnya, yes. Tapi mewajibkan, mengharuskan ziarah kubur pada bulan Sya'ban itu ya no kalau Muhammadiyah. Kata dia, Mas, ini keluarga datang dari jauh, sempatnya mau ziarah ke Simbah itu ya hanya pas mau puasa gini. Ya kalau itu kan ada kondisi-kondisi yang bukan karena mengkhususkan bulan Sya'ban, tetapi memang kondisi ya kondurnya, pulangnya adalah bulan ini. Ya, tapi bukan karena bulan Sya'bannya, tapi karena waktunya tadi adalah yang bisa bulan sekarang ini. Oke. Ada lagi nama Bu, Pak? Nama? Ruahan sami boten niku. Hamin 1 Ramadan tanggal 29 atau 30 Sya'ban itu masih banyak. Saya diajak, Pak, touring kemana? Pantai, sekalian padusan. Ya, malah kelelep ya kalau di pantai selatan ngantor selatan. Nah, tradisi padusan ini juga sama dengan tadi. Pada awalnya dulu memang ini adalah tradisi yang dilaksanakan khususnya di masyarakat Jawa. Untuk apa? Ini kalau Bapak Ibu di Jawa itu kan banyak simbol-simbol gitu. Banyak simbol. Janur kuning, kalau mantenan nanti kok ada maknanya gitu. Ngidak endok, Pak Haris dhisik ngidak endok ya. Goreng terus didahar. Nah, itu ada maknanya. Jadi di Jawa itu memang sering begitu, membuat simbol-simbol yang kemudian ada nilai, ada maknanya. Nah, padusan ini juga
dulu maknanya adalah kita mensucikan diri, menyiapkan introspeksi untuk masuk ke bulan Ramadan. Kafe maksudnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari maksudnya sebetulnya ya baik-baik saja. Hanya ketika itu kemudian menjadi sesuatu syariah, wah ora padusan ra mantep. Nah, ini yang problem akidah, problem syariah kalau seperti ini. Jadi sebetulnya itu tidak ada syariat bahwa belum ada ya syariat adus, nah gitu. Tapi tadi kalau secara introspeksi, menyiapkan diri, kalau dulu adusnya ya tempat tertentu yang di situ dianggap punya tempat yang di situ punya value nilai tertentu, nah kan di situ. Itu. Nah, satu lagi. Di bulan Ramadan nanti sebentar lagi Bapak Ibu di grup WA itu akan muncul share-sharean atau dapat WA di grup. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang Ramadan, saya mohon maaf kepada seluruh jamaah WAG ini, Muhammadiyah Godian. Nah gitu. Ada terakhir ini karena media sosial, grup WA itu mudah untuk diakses, ada fenomena banyak yang saling meminta maaf. Dari yang saya pelajari, amalan atau kegiatan tadi meminta maaf pada menjelang bulan Ramadan ini saya coba telusuri. Ini ada suatu tulisan begini. Tulisannya begini. Tulisannya. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah pada sholat Jumat dalam bulan Sya'ban, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Lalu para sahabat bertanya setelah itu, ya Rasulullah, ngapain kok amin 3 kali? Ya. Kemudian sahabat ini bingung, tanya lagi. Nah, setelah itu beliau menjelaskan, ketika aku sedang berkhutbah, datanglah malaikat Jibril dan berbisik, hai Rasulullah, aminkan doaku. Doanya Jibril menurut tulisan ini ada 3, makanya aminnya 3 kali. Yang pertama, ya Allah, abaikan puasa Muhammad apabila sebelum memasuki bulan Ramadan tidak melakukan 3 hal ini. 1, tidak memohon maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tua jika masih ada. Amin. 2, tidak bermaafan terlebih dahulu antara suami istri. Amin. Tidak bermaafan terlebih dahulu dengan orang sekitar. Amin. Jadi menurut tulisan tadi ada 3 doa itu yang intinya bermaafan tadi orang tua, suami istri dan orang sekitar. Maka Rasulullah mengaminkan dalam tulisan itu. Nah, dari yang saya baca tulisan ini tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah ada satu hadis yang diriwayatkan hadis dari Khuzaimah, hadis dari Ibnu Sahih Ibnu Khuzaimah yang bunyinya begini. Ini hadis, kalau hadis ini dituliskan hadis yang sahih oleh Mundhiri. Saya bacakan artinya. Ada yang mirip dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW naik mimbar lalu bersabda, amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah demikian? Kok amin 3 kali, ngapain ya Rasulullah? Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril berkata kepadaku, 1, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Maka aku katakan amin. Yang kedua, kata penjelasan Rasulullah, Jibril berkata lagi, Allah melaknat seorang hamba
yang mengetahui kedua orang tuanya masih hidup namun tidak membuatnya masuk jannah, artinya tidak berbakti, tidak memuliakan orang tua. Maka Rasulullah menjawab amin. Dan yang ketiga, Jibril berkata, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersolawat ketika disebut namamu Rasulullah. Maka aku katakan amin. Nah, agak mirip ya tulisan yang tadi saya sampaikan di awal dengan hadis ini. Nah, jadi diduga karena kan tidak ada tadi, diduga amalan-amalan tadi yang ditulis di tulisan yang pertama diduga itu adalah berasal dari hadis ini. Gitu. Demikian Bapak Ibu, sesuai janji sudah lewat 2 menit. Sesuai janji saya. Jadi tadi sebetulnya yang pertama amalan di bulan Sya'ban ada 2 saja, kemudian tambah 3 hal yang itu tidak disyariatkan. Yang kedua, monggo nanti saya rasa banyak nanti kajian-kajiannya, apa yang kita bekal ilmu yang persiapkan, pahami keutamaan bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran, bulan penuh ampunan, bulan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, ada malam keutamaan Lailatul Qadar, pahalanya dilipat gandakan, itu keutamaan. Dan persiapan yang ketiga, tadi ya, amalan bulan Sya'ban, pahami keutamaan dan pahami syariat amalan bulan Ramadan. Dari sejak, monggo nanti saya rasa di pengajian lain bahasanya akan dibahas banyak. Kewajiban siam, siapa yang diwajibkan, siapa yang tidak diwajibkan, siapa yang diberi karangan boleh untuk tidak puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang perlu dijauhi ketika berpuasa, apa yang diajarkan pada bulan Ramadan, hingga kemudian sampai pada tuntunan Idul Fitri nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menambah lagi bekal kita untuk menghadapi Ramadan. Belum masih ada waktu 20-an hari, kira-kira 3 minggu untuk kita bersiap-siap agar Ramadan kita tahun ini itu menjadi Ramadan yang tentu lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan juga itu akan menjadikan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bekal ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.